Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang di sorga, berikanlah kepada kami roh-Mu, supaya kami dapat memahami hukum Tuhan dengan perspektif yang benar. Tidak melihat hukum Tuhan sebagai beban, melainkan sebagai kebaikan bagi kehidupan kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Demikian dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman hari ini adalah titah kelima dari 10 perintah Tuhan. Setelah membicarakan 4 hukum pertama tentang hubungan vertikal dengan Allah, kita kemudian diajak untuk membicarakan 6 hukum tentang hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dan begitu masuk ke bagian kedua, yakni hubungan manusia dengan manusia, maka kita langsung dihadapkan pada hubungan dengan orang tua, bukan dengan orang lain terlebih dahulu. Jadi struktur 10 hukum Tuhan itu kira-kira maknanya begini. Hargai dulu Tuhan. Setelah kita menghargai Tuhan, yaitu titah pertama sampai keempat, maka kemudian hargai sesama manusia. Itulah titah kelima dan sampai ke-10. Dan dalam rangka menghargai sesama manusia, maka pihak yang pertama sekali harus dihargai terlebih dahulu adalah orang tua. Baru setelah kita bisa menghargai orang tua, kita akan bisa menghargai orang lain dengan baik. Kalau kita perhatikan perintah ini dengan lebih cermat lagi, di situ kita tidak dikatakan alasan mengapa kita wajib menghormati orang tua. Tidak dikatakan, hormatilah orang tuamu karena mereka sudah berkorban untukmu misalnya. Tidak. Juga tidak dikatakan hormatilah orang tuamu karena mereka sayang padamu. Tidak. Titah kelima hanya berbunyi, hormatilah orang tuamu. Titik. Kita wajib menghormati orang tua karena mereka adalah orang tua kita. Titik. Tidak perlu ada embel-embel lain. Orang yang tidak menghormati orang tua adalah orang yang menghina peraturan Tuhan ini. Kita ada karena orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak ada, maka kita juga tidak akan mungkin ada di dunia ini. Suatu bangsa yang tidak menghormati orang tua tidak akan bisa menjadi bangsa yang besar. Suatu bangsa yang mengizinkan anak-anak melecehkan atau menghina atau menindas atau melawan orang tuanya, menjadikan bangsa itu tidak akan mungkin memiliki kebudayaan yang agung. Salah satu penyebab suatu bangsa hancur dan dimusnahkan dari dunia adalah karena mereka tidak mengingat budi orang tua. Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi pada kita. Maka Tuhan juga memperingatkan kita, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak peduli seberapa pintar dirimu, atau seberapa hebat, seberapa kaya, dan seberapa suksesnya dirimu. Orang tua adalah wakil Tuhan. Barang siapa tidak menghargai orang tuanya, maka dia tidak menghargai dirinya sendiri. Manusia yang tidak mengingat jasa orang tuanya adalah manusia yang sedang melupakan dirinya sendiri. Itulah hal penting yang harus kita renungkan dari titah kelima ini. Kedua, perintah ini juga tidak mencantumkan batas waktunya. Tidak ada penjelasan kapan kita harus menghormati orang tua. Ini berarti selama kita ada di dunia ini, kita wajib menghormati kedua orang tua kita. Bukan hanya ketika kita masih kecil. Bukan juga hanya ketika kita masih bergantung pada mereka dan masih menerima uang dari mereka. Juga bukan hanya ketika orang tua itu masih punya power atau kuasa atas kita. Tidak. Tetapi seterusnya. Bahkan ketika kita sudah mandiri sekalipun, atau ketika kita sudah lebih kuat dari mereka, lebih pintar atau lebih mampu dari mereka, kita tetap wajib hormat kepada kedua orang tua kita. Orang tua akan tetap menjadi orang tua sampai kapanpun. Dan karena itu, kita wajib menghormati mereka.
Dan kita bahkan harus tetap hormat kepada orang tua, bahkan ketika mereka harus membereskan kita dengan ketegasannya dan kemarahannya. Sebab mereka memang diperintahkan untuk meluruskan kita kalau kita bengkok. Sesungguhnya, berbahagialah kita jika orang tua kita sanggup menghukum kita ketika kita salah. Karena sebenarnya itu jauh lebih menyakitkan bagi mereka daripada bagi kita. Hanya karena mereka memikirkan masa depan kita lah, orang tua akhirnya memilih untuk mendisiplinkan kita. Jadi jangan membenci orang tua hanya karena mereka mendisiplinkan kita. Justru kita harus semakin hormat kepada orang tua atas pengorbanannya mendisiplinkan kita. Mungkin sebagian dari kita bertanya, bagaimana dengan orang tua yang jahat? Orang tua pemabuk? Orang tua yang tidak bertanggung jawab dan seterusnya? Apakah mereka layak dihormati? Dengan tegas, Tita kelima menjawab, ya, hormatilah orang tuamu seperti apapun kondisinya. Tidak ada peluang bagi kita untuk tidak menghormati orang tua kita. Dan mungkin sebagian dari kita akan bertanya, loh, nggak fair dong kalau begitu. Masa orang tua yang tidak bertanggung jawab harus dihormati? Nah, untuk menjawab ini, mari kita perhatikan baik-baik isi seluruh Tita kelima. Di situ dikatakan, hormatilah orang tuamu, supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perhatikan kata supaya. Di situ tegas-tegas disebut supaya, bukan karena. Jadi sikap menghormati orang tua ini ternyata untuk kepentingan siapa? Jawabnya untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan mereka. Kitalah yang akan diberkati jika kita menghormati kedua orang tua kita. Jadi menghormati orang tua, bahkan ketika kita merasa mereka tidak pantas dihormati, ternyata bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Wajib hormat kepada orang tua, ternyata itulah yang akan menentukan kesejahteraan kita selama menjalani hidup di dunia ini. Tuhan sendirilah yang menjanjikan itu. Sehingga dari bunyi Tita kelima ini kita dapat memahami bahwa Tuhan justru memakai orang tua menjadi saluran berkat-Nya bagi kita. Maka tidak menghormati orang tua sama saja dengan menutup saluran berkat yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, hati-hati saudara-saudara. Jangan pernah menyakiti hati orang tua kita sampai-sampai mereka enggan memberkati kita dan malah mengutuki kita. Ingatlah, bahkan Yakub dan Esau pun harus sampai berebut untuk bisa mendapatkan berkat orang tuanya. Itulah pentingnya berkat dari orang tua bagi kita. Mereka adalah saluran Tuhan untuk memberkati kita. Jadi bukankah hukum ini akan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, baik orang tua dan anak? Orang tua akan mendapatkan hormat dari anak-anaknya, dan anak-anak akan diberkati Tuhan dari sikap hormat mereka kepada orang tuanya. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan dalam hati kita tentang Tita kelima ini. Mengapa hanya anak yang diperintahkan menghormati orang tua? Mengapa tidak ada perintah kepada orang tua untuk menyayangi anak mereka? Saudara-saudara, ketahuilah bahwa dari semua harta yang dititipkan Tuhan kepada orang tua, cuma satu harta yang diberikan di dalam diri mereka, yaitu anaknya. Sedangkan harta yang lain adalah harta di luar dirinya. Sebab hanya anaklah yang dikandung dari mulai setetes darah sampai akhirnya lahir sebagai manusia. Maka tidak ada harta di dunia ini yang seberharga diri kita bagi orang tua kita. Sehingga inilah yang membuat mereka layak menjadi wakil Tuhan terhadap kita. Sebab sebagaimana Tuhan mencintai kita, orang tua juga sangat mencintai kita. Karena itulah Tuhan tidak mengeluarkan hukum, cintailah anakmu. Karena mencintai anak itu sudah menjadi satu hal yang natural dan instinktif yang sudah ditanamkan oleh Tuhan di dalam hati para orang tua. Sehingga yang menjadi ayah dan ibu secara naluriah dan otomatis mencintai anak-anak mereka. Tetapi hal anak menghormati orang tua ini perlu diperintahkan karena anak tidak mengerti perasaan orang tua. Maka Tuhan memberikan perintah justru dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Dan terakhir, ingatlah saudara-saudara, kita menghormati orang tua secara maksimal hanya ketika mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal,
tidak ada lagi artinya. Mereka orang tua kita selama kehidupan di dunia ini. Setelah kematian, hubungan itu akan putus dengan sendirinya. Maka hormatilah orang tua ketika mereka masih orang tua kita, atau dengan kata lain, ketika mereka masih hidup. Kalaupun kita menghormati orang tua kita ketika mereka sudah meninggal, itu adalah dalam rangka meneruskan semangat mereka ataupun impian-impian kebaikan selama mereka hidup di dunia ini yang belum terlaksana. Maka hormatilah orang tua kita selagi mereka masih ada. Tuhan menjanjikan berkat bagi siapapun orang yang menghormati orang tuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Hari ini Tuhan ingatkan kami untuk menghormati wakil Tuhan di dunia ini bagi kehidupan kami, yaitu orang tua kami. Ya Tuhan, ajarkan kami menghormati orang tua kami tanpa syarat apapun dan tanpa kondisi apapun. Karena dengan demikianlah kami akan mengenal diri kami dan menghargai diri kami sendiri. Dan Tuhan akan memberkati kami ketika kami sudah menghormati orang tua kami. Ya Bapa, mampukan kami menghormati orang tua kami saat ini juga dengan segala kemampuan yang ada pada kami. Karena tanpa mereka, kami tidak akan mungkin ada seperti kami ada saat ini. Mampukan ya Tuhan kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.